Halo Gen Z, di umur kita yang udah memasuki 20 tahun ini, pastikan kita punya banyak rencana untuk di masa depan. Mungkin dari kalian ada yang bercita-cita pengen punya mobil sport, rumah mewah, sekolah di luar negeri, liburan keliling dunia, atau hal-hal hebat lain yang kita butuh atau inginkan. Nah, kira-kira kita udah nyiapin apa aja sih buat rencana itu? Mungkin di umur kita yang remaja menuju dewasa ini, umumnya cara yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan adalah menabung atau menyisihkan uang jajan. Nah, dengan kita menabung, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, namun dalam waktu yang relatif lama. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kalau harga barang tiap tahunnya itu pasti naik loh. Hal ini disebabkan karena adanya konsep time value of money, yang mana nilai uang yang sama saat ini gak akan sama nilainya dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Hah, maksudnya gimana sih? Sini aku jelasin. Jadi, contohnya ketika di tahun 2013, kita bisa dapat 10 gorengan cuma dengan ngeluarin uang sebesar 5.000. Nah, coba kalau sekarang, dengan uang segitu kita cuma dapetin 4 gorengan. Kenaikan harga itu disebabkan oleh adanya inflasi yang mempengaruhi kenaikan harga produk yang meningkat tiap tahunnya. Ngomongin inflasi, apa sih inflasi itu? Inflasi adalah sebuah keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu. For your information, tahu nggak sih? Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tingkat inflasi tahunan sebesar 1,68%. Ini merupakan tingkat inflasi tahunan terkecil, di mana tingkat inflasi tahunan rata-ratanya dalam kurun waktu 10 tahun tersebut adalah sebesar 4,23%, dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,38% dan tingkat nilai inflasi tahunan terendah pada tahun 2020 sebesar 1,68%. Jadi, dengan suku bunga bank yang berada di bawah tingkat inflasi, nggak bisa bikin uang kita bertambah. Justru malah rugi, karena adanya konsep time value of money. Uang yang kita tabung itu nggak akan bisa beli sesuatu yang kita pengen dengan harga yang sama di masa yang akan datang. Dengan begitu, kita nggak akan bisa dan nggak akan cukup kalau cuma harus ngandelin tabungan buat memenuhi kebutuhan atau keinginan kita itu. Terus sebenarnya solusi yang kita butuhin itu apa sih kalau misalnya cuma nabung aja gak cukup? Ternyata ada loh hal yang bisa bikin uang kita tuh terus bertambah. Hal itu bisa kita temukan ketika kita melakukan investasi di pasar modal. Investasi. Investasi itu apa sih? Tenang, sini aku jelasin lagi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang. Sekalian aja deh, nih aku spill investasi apa aja yang cocok buat kita yang baru mau memulai untuk investasi. Karena investasi ini modalnya relatif kecil dan cocok bagi investor pemula. Di antaranya ada reksadana, emas, obligasi, P2P lending, saham, dan equity crowdfunding. Dengan kita berinvestasi, kita bakal dapetin beberapa manfaat yang bakal kita rasain juga nih. Apa aja sih manfaatnya? Nih, yang ke-1, terhindar dari inflasi. Kedua, kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan. Yang ketiga, membantu membangun kesejahteraan. Keempat, persiapan masa pensiun. Yang kelima, mempermudah tercapainya tujuan finansial. Yang keenam, tidak perlu repot bekerja tambahan. Nah, itu dia beberapa manfaat yang bisa kamu rasakan kalau ngelakuin kegiatan investasi mulai dari sekarang. Sebagai investor pemula dengan modal yang sedikit, kalian juga punya kesempatan yang sama dengan investor modal besar dan sudah berpengalaman.
Bagi yang masih awam dalam dunia investasi, kamu nggak perlu ragu buat mulai dari produk investasi modal kecil. Karena investasi reksadana bisa mulai dari Rp10.000 aja loh. Jadi gimana nih? Yakin masih ragu buat coba dan memulai untuk berinvestasi?